Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 gila banget. Ini berita yang sangat-sangat mengerikan, guys. Jadi, baru-baru ini ada pejabat tinggi Iran, bukan pejabat rendahan, tapi pejabat tinggi. Jabatannya bukan kaleng-kaleng, guys, tapi penasehat pribadi Ayatollah Ali Khamenei. Wow, luar binasa. Tidak hanya itu, pejabat yang saya maksud ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Jadi biasa disebut dengan mantan Menlu. Jadi pejabat ini kemarin dirudal oleh pasukan Israel dan pasukan Amerika. Bagaimana kronologinya? Apakah dia tewas? Apakah dia sekarat? Jadi sebenarnya guys, dia tidak tewas tapi sekarat dan kritis. Harapan untuk hidup itu sangat kecil sekali. Yang tewas itu adalah istrinya. Wow. Sangat mengerikan sekali guys, serangan daripada Israel dan Amerika ini. Sangat presisi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pejabat yang saya maksud ini dirudal oleh Israel? Kenapa? Apa alasannya? Padahal kan dia sebenarnya sudah mantan Menteri Luar Negeri. Sudah pensiun sebenarnya, cuman dia merangkap jadi penasehat pribadi Ayatollah Khamenei. Kenapa harus disasar? Apa alasannya? Jadi ternyata yang melakukan negosiasi terhadap Amerika, lebih tepatnya terhadap wakil presiden Donald Trump itu adalah ya orang yang saya maksud ini. Siapa yang saya maksud? Nama pejabat yang saya maksud itu adalah seorang pejabat tinggi bernama Kamal. Jadi si Kamal ini ternyata dia orang yang sangat penting di Iran. Kemudian selain itu dia juga yang melakukan negosiasi pentingnya. Namun anehnya Amerika merudal seorang negosiator. Jadi ini kan ada semacam kejanggalan. Amerika itu katanya pengen negosiasi dengan Iran. Namun orang yang bernegosiasi dengan Amerika malah dirudal oleh Amerika. Kan aneh. Ada semacam kejanggalan gitu. Kok bisa? Apakah Amerika itu sebenarnya nggak mau negosiasi dengan Iran? Ya, apakah Iran itu sebenarnya yang pengen negosiasi dengan Amerika? Jadi menurut catatan daripada intelijen CIA, ternyata si Kamal ini, pejabat tinggi Iran ini, pejabat inilah sebenarnya yang terus-terusan melakukan negosiasi terhadap wakil presiden Donald Trump. Tidak langsung ke Donald Trump ya, tapi melalui wakil presiden dan melalui proksi-proksi daripada Iran biasanya, yaitu seperti Turki, Pakistan, dan lain sebagainya. Iran itu nggak pernah melakukan negosiasi langsung head to head, nggak. Empat mata enggak, tapi menggunakan pihak ketiga. Jadi menurut saya pribadi ini sangat munafik. Makanya ya mohon maaf bagi pendukung Iran ya. Mohon maaf saya mengejauhkan Anda ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Iran itu adalah orang yang suci gitu ya, IRGC itu adalah tentara Allah ya, nggak mungkin tentara Allah meninggal ya. Mohon maaf ya saya mengejauhkan Anda ya. Karena pada faktanya, ya Iran itu kalau melakukan negosiasi dengan Amerika, mereka melakukan negosiasi dengan pihak ketiga. Jadi ini munafik, mereka nggak jujur ya. Mereka nggak mau berterus terang ya. Ya kalau mau negosiasi ya udah terus terang aja gitu ya. Nggak usah menggunakan proksi ketiga. Yang ada banyak korban. Kemudian selain itu, Donald Trump baru-baru ini mengatakan terhadap Iran, kalau Iran masih keras kepala, maka saya akan menjadikan Iran itu seperti zaman batu, coy. Wow. Wow, gila banget. Zaman batu. Itu artinya Donald Trump akan bombardir Iran. Bisa aja Donald Trump menggunakan bom atomnya kan? Who know, ya kan? Ya nggak sih? Kalau Donald Trump misalnya kelepasan gitu ya, atau dia hilaf gitu ya, bisa aja dia memborbardir Iran seperti Jepang ya kan. Tapi di sisi lain kita juga harus melihat bahwa Amerika itu tidak bisa seenak jidat memborbardir negara lain. Karena apa? Karena ada DPR. Jadi kalau saya perhatikan di media sosial itu ada banyak warga Konoha yang menyalahkan Donald Trump. Guys, saya bukan penyepong Donald Trump ya, saya bukan pendukung Donald Trump ya.
Tapi Donald Trump melakukan serangan terhadap Iran itu atas persetujuan daripada DPR Amerika. Jadi kalau kita mau menjelek-jelekin Donald Trump itu menurut saya itu tidak masuk akal ya. Justru dia itu ya didukung oleh DPR, mayoritas DPR ya. Nah, jadi nggak semua DPR ya, ada juga yang nggak setuju, tapi mayoritas DPR Amerika itu setuju atau sepakat. Kenapa mereka sepakat? Apa alasannya? Ada kepentingan yang jarang dibongkar ke permukaan. Nanti akan saya bongkar ya. Jadi perang antara Israel dan Iran ini atau Amerika versus Iran ini ada faktor daripada kepentingan. Cuman ya yang tidak kita ketahui itu ya mereka membungkus terutama Iran membungkus perang ini dengan perang suci, dengan perang agama. Ya, kemudian mereka bawa-bawa agama, ya, bawa-bawa dalil, bawa-bawa kitab suci. Supaya apa? Supaya ya tindakan mereka itu terlihat mulia. Apa sebenarnya yang dimau oleh Iran? Jadi di video ini saya akan netral ya, saya tidak berpihak pada Amerika, saya akan bongkar dosa Amerika juga ya, saya akan bongkar dosa Iran juga. Jadi di video ini saya benar-benar netral. Pengamat itu harus mengkritisi semuanya, tidak hanya satu yang dikritisi. Nah, yang jadi pertanyaan besarnya adalah, kenapa si Kamal ini atau pejabat tinggi Iran ini atau mantan asisten pribadi daripada Ayatollah Khamenei ini atau mantan Melo ini disasar oleh Amerika, padahal dia adalah negosiator ulung. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ternyata, ya kalau saya bongkar ini, mungkin ini tidak disukai oleh warga Konoha. Akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi guys, ternyata kenapa Amerika menyasar si Kamal ini atau sang negosiator dari Iran ini? Dia ditunjuk jadi negosiator dari Iran itu karena dia mantan menlu luar negeri. Jadi kalau di Konoha itu seperti Bu Retno lah. Dia punya jaringan di luar negeri sehingga dia ditunjuk oleh Iran sang negosiator. Namun anehnya Amerika malah merudal si Kamal ini, kan aneh. Ya, ini semacam membatalkan negosiasi. Padahal Amerika kan katanya mau negosiasi dengan Iran gitu. Sementara malah Amerika atau Israel yang merudal sang negosiator. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi ternyata berdasarkan informasi dari CIA, ternyata si Kamal ini nggak jujur. Jadi, mohon maaf ya, sudah tabiat daripada pejabat-pejabat Iran itu sebenarnya tidak jujur. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apakah saya ngarang gitu ya? Apakah saya membenci pejabat Iran? Enggak. Ini berdasarkan data. Berdasarkan data dari transparansi, ya, atau yang meneliti tentang korupsi di dunia, Iran itu salah satu negara paling korup di dunia. Bayangkan peringkatnya itu 150 dari 180 negara. Bayangkan kalau kita misalnya sekolah nih ya, kita tuh peringkat 150 dari 180 orang. Itu sangat buruk sekali peringkat terakhir. Ya 11-12 dengan Konoha lah ya. Mirip-mirip lah ya. Agamanya juga mirip ya. Ajarannya juga mirip ya. Maksudnya ajaran bukan ajaran ini ya, ajaran yang aneh-aneh ya. Tapi kalau saya perhatikan di Konoha itu tradisi dalam beragama kita itu tidak mengajarkan kejujuran. Saya harus mengakui itu. Kenapa? Apa alasannya? Kalau agama mayoritas di Konoha itu mengajarkan kejujuran, maka tidak akan ada mantan menteri agama yang korupsi. Gak akan ada. Justru ya, kalau boleh jujur ya, lembaga kementerian agama di Konoha itu nomor 2 paling korup di Konoha. Itu bukti bahwa agama mayoritas di Konoha itu tidak mengajarkan kejujuran. Ya, kalau misalnya mengatakan nggak semuanya, iya saya mengakui nggak semuanya. Ada juga ya teman-teman saya yang jujur dari agama mayoritas di Konoha gitu. Tapi jumlahnya nggak banyak, minoritas ya. Jadi, sama halnya dengan pejabat Iran. Pejabat Iran itu nggak jujur.
Sehingga sang negosiator bernama Kamal ini dirudal karena dia sering membolak-balikan fakta gitu ya. Kalau misalnya nih Amerika melakukan negosiasi dengan si Kamal ini, lalu dia membalikan fakta gitu ya, menjelek-jelekan Amerika, ya menjelek-jelekan Israel, menjelek-jelekan negara barat dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga Amerika kesel ya, lalu ditarget, dicari rumahnya, ketemu langsung dirudal. Kemudian ketika dia dirudal, si Kamal ini lagi santuy-santuy di rumahnya gitu ya, lagi santai-santai bersama istri dengan anak ya, bercengkrama ya, lagi ngopi-ngopi gitu ya, lagi ngudut-ngudut gitu ya, lagi ngerokok ya, lagi menikmati hidup dengan musik yang sangat syahdu sekali gitu ya, menggunakan musik dangdut gitu. Jadi tiba-tiba Amerika dan Israel ya menarget gitu ya. Kenapa saya mengatakan Amerika dan Israel? Amerika itu memberikan lokasi gitu ya. Amerika menguasai satelit gitu ya. CIA memberikan informasi di mana posisinya ya. Kemudian Israel itu mengeksekusi. Israel merudal kediaman daripada si Kamal ini. Anehnya, si Kamal ini sudah tahu dia jadi target Amerika dan Israel. Pasti tahu lah, nggak mungkin dia nggak tahu. Tapi anehnya dia masih berani-beraninya ngumpul sama keluarganya. Harusnya kalau dia seorang petarung ya, sekali lagi saya katakan, kalau seseorang itu petarung, dia tidak rela mengorbankan keluarganya. Artinya gini, dia udah tahu dia dikejar-kejar oleh Amerika, ditarget oleh Israel. Kenapa dia ngumpul sama keluarga? Itu artinya secara tidak langsung kita mengorbankan keluarga kita. Pecundang itu namanya. Harusnya ini dong ya, cari tempat gitu ya, ya daerah lain gitu ya, yang jauh dengan keluarga. Karena apa? Karena suatu saat kita meninggal ya, maksudnya suatu saat kita dirudal, keluarga kita tuh nggak meninggal gitu. Jadi ini menurut saya itu kebodohan daripada pejabat-pejabat Iran itu sendiri. Ya, bayangkan ya mereka itu adalah pejabat yang sangat-sangat-sangat punya jabatan prestisius ya, tinggi. Tapi hal sepele seperti ini pun mereka tidak mengerti gitu ya. Ibaratnya gini ya, ada seorang tentara, dia dikejar-kejar oleh musuh misalnya. Ya, lalu kita ngumpet di rumah gitu ya, ngumpet di kamar gitu ya, ngumpet di bawah tempat tidur, ngumpet di ketiak istri gitu ya, ngumpet di ketiak anak gitu. Itu mengorbankan nyawa keluarga kita kan? Ya nggak sih? Jadi ini yang jarang dibahas oleh media-media yang ada di Konoha. Ya, media-media di Konoha itu tidak pernah bongkar ini. Media-media di Konoha itu asik memberikan informasi-informasi hoax terhadap warga Konoha. Karena itu yang paling disukai oleh warga Konoha. Jadi kalau misalnya ada media di Konoha itu yang jujur, netral gitu, maka warga Konoha akan mengatakan, saya benci media ini. Kenapa? Karena dia tidak memberikan saya video hoax gitu ya. Dia tidak memberikan berita yang menyenangkan diri saya. Jadi di Konoha itu ya, ya kalau ada media yang netral maka akan dikata-katain, oh kamu anti-anti Israel, oh kamu anti-anti Amerika gitu. Jadi kita tidak menerima fakta. Jadi kita pengennya tuh berita yang menyenangkan, oh agama kita gitu ya, yang menyenangkan seiman gitu ya. Ya jadi kita itu terperdaya oleh Iran ya, karena Iran bawa-bawa agama, karena mereka membungkus perang ini dengan agama, sehingga kita tersedot perhatiannya gitu membela Iran ya, membela IRGC lebih tepatnya ya. Sehingga apa? Sehingga kalau ada informasi yang memojokkan IRGC padahal itu fakta ya, kalau saya mengatakan pejabat Iran itu adalah pejabat paling korup di dunia, maka warga Konoha akan mengatakan, kamu itu ya sudah terperdaya oleh Barat ya. Oh itu datanya buatan Amerika. Jadi kita itu sangat susah menerima fakta karena fakta itu pahit. Kita lebih suka menerima berita hoax ya, walaupun berita itu sangat toksik. Nggak peduli ya, kita nggak peduli ya apakah beritanya benar atau nggak peduli. Buktinya video Netanyahu yang berada di media sosial ya, video dia modiar dan lain sebagainya, itu terbukti hoax kan. Tapi nggak ada satupun media di Konoha minta maaf, nggak ada. Warga Konoha sekalipun nggak ada itu yang minta maaf. Itu artinya kita tuh bukan bangsa yang jujur. Kita tuh bangsa yang munafik. Makanya kita susah maju. Kita 11-12 dengan Iran sebenarnya, kalau boleh jujur ya. Bukan berarti saya menjelek-jelekan Konoha ya, tapi saya ngomong apa adanya gitu. Buktinya pejabat itu kok salah satu pejabat paling tidak jujur di dunia. Peringkat kita itu
salah satu terendah di dunia, mirip-mirip seperti Iran ya. Jadi negara kita itu tidak akan bisa jadi negara maju kalau pejabat kita itu korup. Biasanya pejabat yang korup itu dipilih oleh masyarakat yang korup juga. Jadi mau masyarakat kayak mau pejabat kayak 11-12 sama aja sebenarnya ya. Jadi pejabat itu adalah gambaran daripada masyarakatnya. Itu yang jarang kita sadari. Kemudian bagaimana dengan Donald Trump? Kenapa Donald Trump mengancam Iran itu akan meratakan semuanya gitu ya? Kenapa diratakan semuanya Iran gitu ya? Kenapa? Apa alasannya? Mungkin ya menurut keyakinan saya Donald Trump itu agak sedikit stres ya, walaupun di media dia mengatakan kita sudah menang gitu. Ya, sepertinya dia ada tekanan ya, tidak seperti yang dia harapkan gitu. Dia berharap perang ini akan cepat selesai, tapi berlarut-larut. Karena apa? Karena Iran ini bawa-bawa agama, sehingga banyak orang yang mendukung gitu ya. Banyak orang yang mabuk agama mendukung Iran gitu, sehingga perangnya lama gitu ya. Kemudian strategi daripada militer Iran itu kalau saya perhatikan mereka menunggu pasukan Amerika melakukan invasi darat, dan itu diketahui oleh Donald Trump, dan itu bikin Donald Trump agak sedikit punya tekanan ya. Saya harus netral di sini ya, saya tidak berpihak pada siapapun ya. Saya harus mengakui bahwa Donald Trump itu sebenarnya ya punya tekanan ya. Walaupun kalau saya perhatikan itu yang memenangkan perang kali ini ya Amerika dan Israel itu tidak sebanding guys, tanpa kita sadari ya. Nggak sebanding ya. Kenapa saya mengatakan nggak sebanding? Hampir tiap hari pejabat Iran itu ada yang meninggal. Sementara ya pejabat daripada Amerika, nggak ada tuh pejabat Amerika yang meninggal. Kemudian pejabat daripada Israel, nggak ada tuh pejabat yang meninggal. Apakah ada jenderal Israel yang meninggal? Nggak ada. Jadi kalau misalnya nih mau bantah pakai data ya, data yang ilmiah, kasih datanya gitu ya, bukan opini pribadi ya. Cuman di Konoha itu kalau saya perhatikan ya, terutama Gajah Hussein kan sering ngata-ngatain, oh, Israel itu sebenarnya menutupi ya kematian daripada tentaranya. Israel itu pokoknya Israel di mata daripada Gajah Hussein ini jelek semua gitu ya. Mohon maaf ya, saya tuh merasa aneh banget gitu ya dengan Gajah Hussein karena dia terlalu mengglorifikasi gajah gitu, terlalu mengglorifikasi Palestina, terlalu mengglorifikasi Iran gitu ya. Di mata Gajah Hussein ini Iran itu nggak punya salah gitu. Padahal semua negara punya kelebihan dan kelemahan. Apakah Israel punya kelemahan? Ada. Apakah Israel melakukan kesalahan? Ada. Ada kok kesalahan Israel. Apa itu kesalahannya? Mereka melanggar hukum internasional. Saya harus mengaku itu. Amerika juga seperti itu, melanggar hukum internasional. Apakah Amerika itu suci? Enggak. Apakah Israel itu suci? Enggak. Apakah gajah itu suci? Enggak. Tapi di mata Gajah Hussein, gajah itu enggak pernah salah gitu ya. Padahal kalau mau jujur ya, kenapa gajah itu sekarang porak-poranda? Itu karena kesalahan mereka juga gitu. Kalau mereka punya teknologi yang canggih, ya, mereka punya ekonomi, mereka tidak akan minta-minta sama negara lain. Mereka tidak akan minta donasi ke Konoha gitu. Ya kan? Jadi jangan melihat suatu negara itu hitam putih ya, harus melihat dari sisi lain gitu. Nggak ada negara di dunia ini yang hitam putih. Sejarah itu nggak ada yang hitam putih guys. Biasanya saling menutupi gitu ya, sama seperti Iran. Kenapa Iran membungkus peran ini dengan agama? Biar kejahatannya terlihat mulia gitu ya. Apa sih yang dimau Iran itu sebenarnya? Yang dimau Iran itu adalah menjadi penguasa di Timur Tengah. Cuman yang jadi hambatan atau masalah itu adalah Israel. Israel adalah hambatan terbesar daripada Iran. Kalau Arab Saudi nggak terlalu. Makanya Arab Saudi itu mohon-mohon sama Donald Trump. Itu benar guys beritanya. Cuman Arab Saudi kan menjaga juga kan. Ya dia tidak terlihat vulgar gitu. Karena Arab dengan Iran itu kan sebenarnya nggak akur ya. Walaupun satu agama. Bayangkan ya. Satu agama tapi kutuk-kutukan gitu ya. Jadi itu yang perlu kita sadari ya bagi yang nonton videonya. Jadi kita jangan bawa ideologi dari Timur Tengah ke Konoha gitu, karena itu nggak cocok dengan Konoha. Ideologi yang dari Timur Tengah itu nggak semua yang, tapi ya disclaimer on ya, ya rata-rata sangat syarat dengan yang namanya konflik ya. Konflik berkepanjangan. Kenapa? Apa alasannya? Ya karena mohon maaf ya, orang yang beragama di Timur Tengah itu mudah banget disulut gitu. Disulut dikit langsung
berjihad gitu ya, disulut dikit langsung berjihad. Ya, jadi mudah banget dikompor-kompori gitu ya. Makanya disebut dengan sumbu pendek. Jadi istilah sumbu pendek ini sebenarnya penelitian dari luar negeri guys, bukan karangan warga Konoha. Jadi ada sebuah buku, saya lupa namanya, oh ya, buku apa itu ya? Tolong tulis di kolom komentar ya. Saya lupa buku apa namanya. Ya, jadi sebenarnya ini berdasarkan tulisan guys ya, penelitian gitu ya, sumbu pendek. Sumbu pendek itu artinya orang yang mudah banget emosi, disulut dikit langsung berjihad, takbir, Allahu Akbar gitu ya. Tanpa menggunakan otak, harus menggunakan otak dong ya. Jadi kalau Amerika memprovokasi orang Timur Tengah, ya, kalau orang-orang Eropa memprovokasi orang Timur Tengah, maka ya yang rugi siapa? Ya kita gitu ya. Jadi ideologi seperti ini nggak usah dibawa di Konoha gitu ya. Ya, mari singkirkan ideologi seperti ini ya, ideologi permusuhan ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya, saya tidak memberikan kesimpulan, silakan simpulkan sendiri ya. Jadi setiap negara itu ada kelebihan dan kelemahannya. Oke guys, sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.